ketika teman-teman saya kan agak nakal sedikit ya, dia bolos ya. Iya. Jam 10 tuh dia pulang. Saya pulangnya jam 1. Sampai di rumah itu saya udah disiapin kayu. Teman-temanmu pulang jam 10, kenapa kau pulang jam 1? Padahal mereka bolos. Kenapa nggak ikut bolos? Kan gitu kan. Jadi sekarang salah satu program saya adalah memberikan banyak buku tulis buat anak-anak sekolah. Ketika saya ketemu lansia dan dia tuh menangis karena saya tuh perhatian ya, bukan ngasih sesuatu, belum ngasih sesuatu, mereka udah merasa diperhatikan, disayangi, saya ajak ngobrol, itu kebahagiaan yang luar biasa saya rasakan. Saya setiap hari loh membakti di sana, Pak Andi kesini, sekarang kesini terus saya kasih jajan tuh dia lari ke sangganya, diaturkan. Makasih saya. Halo teman-teman pemirsa Bali News ID, kembali lagi bersama saya Kandi Putra di acara kesayangan kita, Topi Merah, Topi Inspirasi dan Motivasi Persembahan dari Bali News ID. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena beliau ini adalah orang yang spesial, yang punya jiwa sosial yang sangat tinggi. Beliau adalah salah satu inspirasi saya juga, inspirator, memberi inspirasi ke banyak orang untuk membantu sesama. Siapa beliau? Dia adalah Bli Andi. Baik, selalu sehat ya. Astaga. Kalau udah sehat, ngapain aja bisa Bli ya. Ya. Bli Andi. Ya. Bli Andi kan terkenal dengan ya aksi sosialnya selama ini ya. Udah perjalanan berapa tahun kalau sampai sekarang? 20 tahun. Jadi dari sebelumnya, Tiang sih sempat melihat dirinya Bli juga ya, podcastnya Bli sama ya media nasional, termasuk di Metro TV ya, sama Kiki. Yang sempat dengar, mungkin pemirsa Bali News yang belum melihat itu juga ingin tahu latar belakangnya. Kalau Tiang dengar di situ memang latar belakang Bli ini benar-benar dibilang dari masyarakat biasa. Mungkin Bukan biasa aja, tapi ya sangat di bawah. Sangat di bawah dari artian Miskin. oh sangat miskin. Sangat miskin. Bukan miskin tapi sangat miskin. Iya, sangat miskin, bukan miskin lagi. Oke, mungkin cerita sedikit seberapa miskin sih Bli waktu itu? Sangat miskin kalau diceritakan detail gitu ya. Nah, Saya mohon maaf ya, maaf saya potong, mohon maaf, bukan bermaksud apa ya mengingat masa lalu yang kelam atau apa, tapi setidaknya ini jadi bahan motivasi betul. buat Iya. orang lain. Saya jujur tidak malu ketika saya menceritakan masa lalu saya yang benar-benar sangat berat gitu ya, karena bisa jadi itu menjadi motivasi untuk orang lain untuk bersyukur misalnya kan, atau merasa diri lebih kuat lagi karena orang lain mengalami masalah lebih dari mereka gitu. Saya waktu kecil hidup sangat miskin itu patokannya adalah rumah saya bedek. Rumah saya bedek, satu-satunya itu rumahnya bedek. Ada di PAN 2, waktu itu saya ber-7 apa ber-6, jadi saya tidur di bawah, lantainya masih tanah, bedeknya itu nggak rapat. Jadi saya kalau ngamul itu bisa buka bedek itu keluar dari situ. Ini kebayang ya, karena nggak bisa buat rumah, bedek pun sesederhana itu gitu. Nah, Di saudara berapa? 8. Yang pertama, ini juga bukti kemiskinan saya adalah kakak saya yang pertama kan meninggal karena kelaparan, karena nggak punya makanan. Adiknya lagi 2 hampir juga meninggal. Nah, ibu saya pintar waktu itu, adik saya dititipkan ke kakek saya. Kakek saya mungkin lebih berada dia. Jadi 2 kakak saya itu dioper ke sana sampai yang penting dapat makan gitu kan. Jadi sisa adik-adiknya termasuk saya masih kelaparan. Makan kadang sehari sama sekali itu pun nasinya cacah. Tahu nasi cacah ya, yang hitam. Nasi cacah, nasi ketela pohon yang dijemur, dikeringkan terus dimasak tuh jadinya hitam. Terus dikasih parutan kelapa, dikasih garam, itu aja. Iya, sampai itu pengalaman hidup saya yang benar-benar berat, dan saya merasakan kemiskinan saya itu sampai saya ke sekolah yang teman-teman saya udah pakai sepatu, saya nggak pernah pakai sepatu udah waktu sampai kelas 5 SD, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal, nyeker.
celana bolong-bolong itu pun dapat dari kakak-kakak kelas tetangga gitu ya. Udah kalau diceritakan parah banget, memalukan lah istilahnya kalau sekarang lihat seperti itu udah. Cuman sekali lagi saya bilang saya tidak malu mengalami itu. Kondisi beli waktu itu, nah beli kan tinggal di desa. Iya. Apakah beli saja seperti itu ataukah di lingkungan beli banyak seperti itu? Saya bilang tadi paling miskin ya. Saya bisa dibilang keluarga saya paling miskin di kampung saya. Tetangga saya itu udah pakai sepatu semua, bajunya bagus. Saya aja enggak. Mungkin SD sudah bawa sepeda gitu. Kebetulan tempat saya sih nggak ada sepeda karena perbukitan. Tapi setidaknya dari pakaian sama sepatu mereka ada. Bekal sekolah juga ada. Saya selama sekolah bahkan sampai terakhir sekolah pun saya nggak ada bekal. Nggak pernah bekal sama sekali. Itu kenapa? Karena Nggak ada. Bahkan untuk beli buku tulis gitu ya. Itu kalau anak-anak lain kan dibelikan sama orang tuanya. Selain buku selain pakaian, bekal, buku tulis disiapkan. Kalau saya nggak, saya siapin sendiri semua. Dari buku tulis itu harganya berapa, saya harus berjuang dulu dapat uang untuk beli itu. Dari situ kelihatan bahwa saya itu memang sudah miskin dan paling miskin di kampung saya. Tidak bisa dibandingkan sama yang lain, karena yang lain ya hidupnya kalau menurut saya waktu itu jauh di atas saya. Jadi dia nggak bisa gini yang melayani kopi. Ya biar lebih gini lagi, minum dulu. Oke. Kang yang air putih nih. Siap. Jadi segitu kondisinya. Tapi memang pada saat itu rata-rata orang di Bali itu mungkin masih relatif belum ada yang terlalu berkecukupan ya. Tapi setidaknya tidak separah Tidak saya. separah ini. Nah, dari perjalanan Bli itu apa yang memotivasi Bli sebenarnya bisa semangat untuk sekolah? Karena kan Bli bilang tadi ya sampai mau bekerja, berusaha beli buku sendiri. Bukan cuma itu. Orang tua saya kalau tahu saya belajar, saya dimarahin karena menurut orang tua siapa yang mau diganti presiden saya waktu itu Pak Soeharto ya jadi masih Soeharto. Presiden mana yang mau diganti itu pertama. Kedua, saya dianggap belajar itu menghindari kerjaan. Jadi pura-pura belajar biar nggak disuruh kerja. Nah itu tantangan berat saya dan kenapa saya tetap semangat belajar. Entah kenapa selama saya sekolah itu saya nggak pernah diajarin sama orang lain. Kalau orang lain kan orang tuanya ngajarin ya. Saya nggak, saya belajar sendiri dari sekolah, habis itu bikin PR. Iya sendiri, dan itu pun saya berhasil dapat ranking 1 terus. Ya entah kenapa, apa motivasi saya untuk semangat belajar, saya juga kurang tahu waktu itu. Ya. Tapi di lingkungan Bli, ya di desa Bli sendiri, itu banyak waktu seangkatan Bli itu sekolah atau banyak. Hampir semua. Ya. Cuman Bli aja yang dilarang sekolah. Iya betul. Yang lucu lagi ketika teman-teman saya kan agak nakal sedikit ya, dia bolos ya. Jam 10 itu dia pulang. Saya pulangnya jam 1. Sampai di rumah itu saya udah disiapin kayu. Teman-temanmu pulang jam 10, kenapa kau pulang jam 1? Padahal mereka bolos. Kenapa nggak ikut bolos? Kan lucu kan? Biar cepat bisa bantu bapak. Betul. Itu luar biasa kan. Maksudnya kita dipaksa suruh bolos gitu. Jadi perjuangan Bli benar-benar dari tahap belajar. Mungkin dari belajar itu Bli tamat SD, SMP juga agak susah. Sampai kapan Bli mulai dengan aktivitas-aktivitas seperti sekarang? Di awal saya nggak punya planning seperti itu. Cuma dari kecil memang saya suka membantu. Karena memang kondisi saya yang tadi bilang tuh miskin sekali. Di rumah makanan nggak ada. Saya terbiasa bantu-bantu lansia sekitar. Ngambilin air dari sungai, cariin kayu bakar. Motivasi saya waktu itu ya maklum ya, saya anak miskin, saya anak kecil, jadi berharap mungkin dia punya buah jambu buat saya karena lapar banget gitu kan. Terus dia punya uang 100 rupiah buat saya buat beli kerupuk atau apa, namanya anak kecil. Nah itu terbiasa sampai saya remaja, jadi membantu sekitar itu udah biasa. Setelah saya mulai kerja, saya berpikir kenapa sih saya nggak berusaha bantu masyarakat dengan cara saya ngumpulin gaji saya sebulan dapat sisain berapa, bantu satu lansia. Awalnya sih sesederhana itu. Jadi jiwa sosial itu tumbuh dari waktu kecil ya. Iya. Jadi setelah itu Bli mulai bekerja, mulai ngumpulin sedikit-sedikit.
untuk dibantu. Ya. Ya, Beli ngeliat gimana di desa Beli itu, apa mungkin tetangga Beli atau siapa yang mengetuk hati Beli untuk pertama kali membantu orang? Ya, itu saya kenal seorang nenek ya. Waktu itu masih belum nenek. Dia nggak menikah. Dia harus merawat kakaknya yang sudah renta sekali. Tinggal di sebuah gubuk sangat kecil, sangat sederhana. Nah, saya kan masih kecil, disuruh sering ke sana, bantu-bantu di sana. Setelah saya kerja, saya melihat ibu itu, yang kakaknya sudah meninggal, ibu itu tinggal di gubuk sangat kecil, tingginya 1,5 meter. Jadi kita nggak bisa berdiri ke tengah itu, kita merunduk. Pendek sekali. Iya, pendek sekali. Lebarnya juga 1 meter, cuma untuk bisa tidur aja. Dan kalau hujan, kebanjiran, saya nangis. Saya gimana caranya bantu? Saya miskin, saya nggak punya apa. Ya. Akhirnya itu yang membuat saya mau bantu nenek ini. Untuk bedah rumah nggak mungkin, saya nggak mungkin bisa karena nilainya pasti yang tinggi. Besar. Jadi saya sisihkan gaji saya setiap bulan waktu itu cukup banyak, maksudnya 20% gaji saya untuk membantu dia. Itu awalnya Waktu itu juga belum banyak kan gajinya. Iya, Di awal Beli kerja berapa dapat gaji? kalau nggak salah 400 Ya, ribu ya, ya, ya nggak apa-apa, 400 ribu kalau nggak salah, kalau mungkin kurang dari itu. Jadi tapi harga beras waktu itu masih murah 2.500 atau 3.000 gitu ya. Jadi saya masih bisa sisihkan 20.000 saya sisihkan itu masih bisa untuk beli beras. Nah itu dia Beras, iya. itu yang memotivasi saya tuh, kayaknya ada yang bisa saya lakukan untuk nenek ini. Mulailah saya nodong-nodong teman 1.000 waktu itu 1.000 lumayan kan. Iya. 5 orang berarti dapat 2 kilo beras kan gitu. Nah tahun 2013 saya mulai nekat menggunakan Facebook untuk menggali dana. Sudah mulai masuk ke media sosial, Iya. karena udah kenal media sosial. Iya, saya pertama kali itu pakai Iya. media sosial untuk kegiatan sosial. Cemoohan banyak, tapi di situ di tahun itu saya membuktikan saya bisa membangun sebuah bedah rumah untuk nenek itu tadi. Sampai bedah rumah. Iya, Bisa. saya bisa pertama kali membangun rumah untuk nenek tadi itu dengan dana sekitar 13 juta. 13 juta. Iya, itu dari teman-teman Facebook, sementara teman-teman yang kita kenal dulu. Gitu. Iya. Jadi itulah yang mengawali saya tuh berani menggunakan Facebook untuk kegiatan sosial. Jadi selama ini sumber dana yang Beli ini memang dari Beli sendiri. Dari ya, awal udah 8 tahun pertama pakai gaji sendiri. 8 tahun. 8 tahun. Karena tahun 2005, 2013 itu belum menggunakan dana orang, misalnya dana saya sendiri ditambah teman-teman kerja atau apa, saya todong 1.000-2.000 gitu. Jadi di tahun 2013 itu pertama kali saya gali dana di media sosial dan ternyata berhasil. Dari perjalanan Beli, apa yang menginspirasi atau ada orangkah yang menginspirasi Beli seperti itu? Tidak ada. Itu murni karena saya mengalami dan saya tidak mau orang lain mengalami. Sesederhana itu sih sebenarnya. Saya ngerasain gimana jadi orang miskin, gimana kelaparan, gimana contoh salah satunya gimana saya berjuang memiliki sebuah buku tulis di sekolah. Jadi sekarang salah satu program saya adalah memberikan banyak buku tulis buat anak-anak sekolah. Jadi saya tidak mau itu terjadi di anak-anak sekarang. Motivasi saya itu bukan ada seseorang yang mungkin membuat saya seperti itu, pengen seperti itu, enggak. Karena saya ngalami. Jadi pertama kali Beli bedah rumah 13 juta sampai 20 tahun Beli menjalani ini. Sampai sekarang berapa nilai terbesar yang sudah Beli sumbangkan, contoh untuk bedah rumah atau apa? Kalau bedah rumah sekarang kan per unitnya rata-rata 25 sampai 30 juta. 25 sampai 30. Kalau jumlahnya banyak sekali, jadi setiap tahun kita anggarkan untuk bedah rumah itu sekitar 2M. 2M. Ya, Setiap tahun Iya. 2M. ya untuk bedah rumah. 2M. Pemirsa Beli News, dari orang miskin dulu yang hidupnya serba terbatas, sekarang bisa membantu untuk bedah rumah saja 2M per tahun. Iya, Ya. iya. Karena memang Itu karena tekad dari awal. Dan Beli pernah kepikir nggak sampai sekarang enggak, bisa sama sekali enggak. Bahkan di awal yang saya itu dihujat sama kerabat, keluarga saya jujur ya, 10 tahun pertama tuh ikut menghujat saya. Saya ya singelah
dia besajun nulungin anak lain gitu kan. Iya. Makan aja susah, hidup kau masih ngekos, nggak punya apa, motor masih motor tua begitu, ngapain bantu orang? Iya. Urus dirimu sendiri. Itu bukan cuma dari orang-orang sekitar, tapi dari keluarga juga Orang begitu. dekat, Iya, keluarga juga gitu. Ya, saya nggak pernah berpikir akan sampai hari ini sebesar ini segini perjalanan saya. Jadi saya ngalir aja, ya sudah. Saya akan lakukan yang terbaik yang saya bisa dengan postingan-postingan saya, kata-kata yang saya tulis di medsos. Terserah ada yang percaya atau enggak. Dan ternyata kepercayaan banyak sekali datang. Dan tidak menyangka yang dulu ya di awal saya mencari donasi 1 bulan itu hanya dapat 250 per bulan. Kalau sekarang itu ya 250 per bulan. Per Ya, bulan. itu udah pakai medsos ya. Kalau dulu. Iya, 400 maksimal, mungkin 400.000 per bulan. Jadi kebayang 400.000 per bulan bantu apa sih? Iya. Paling beberapa lansia aja. Ya. Sekarang rata-rata per hari itu kalau tanggal biasa ini antara 7 sampai 12, kalau tanggal muda, tanggal akhir bulan itu sampai 50 juta per hari. Jadi rata-rata per bulan itu ada sekitar 2.000 donatur. Walaupun nilainya kecil-kecil atau berapa 100.000, 200.000, tapi karena banyak, Iya. jadinya banyak. Tapi kalau yang boleh tahu itu donatur yang beli itu kebanyakan orang dari Bali atau seluruh dunia atau seluruh. Gini ya, Kalau saya kan melihat kebiasaan. ya pertama saya kan tidak pegang dana karena ada adminnya. Jadi saya lihat rekapan adminnya itu dari nama-namanya hampir 80% itu banyak. Iya, itu yang saya banggain. Ternyata kita harus bangga juga Iya, kan benar. dengan kepedulian orang Bali Iya. terhadap Bukan, sesamanya kita. memang sih ada banyak juga orang luar Bali ya. Iya. Contoh donatur utama saya untuk bedah rumah, kadang dia transfer 250 juta sekali transfer. Tapi yang mayoritas itu yang banyak namanya itu yang Iya. Bali. Ya meskipun ada nyumbang 1 Iya. juta. Tapi karena memang yang saya tahu donatur saya bukan orang kaya. Jadi kebanyakan donatur saya penjual ayam di pasar, penjual dupa, ya seperti itu. Jadi bukan orang kaya. Tapi mereka peduli sama sesama dan berbagi walaupun 100.000, 200.000 gitu. Itu sih yang keren sebenarnya. Iya, prinsip-prinsipnya beli yang dengar dari medsos podcast beli di ini yang lain itu gimana? Dia bilang nggak perlu nunggu kaya untuk. Iya. Iya. Dengan keadaan kita seperti ini, mungkin kita punya uang 100.000 bisa sumbangkan 10.000 gitu konsepnya. Nggak harus nunggu punya uang 1 M kita nyumbang 10 juta gitu, nggak harus. Secukupnya kita ada berapa. Dan menurut saya juga nggak harus berupa uang, support doa, support tenaga, yang seperti yang kita lakukan sekarang, share informasi tentang kepedulian kita, itu juga kan termasuk kepekaan kita terhadap sesama. Ya nggak mulu-mulu mungkin posting sesuatu yang yang sebenarnya tidak menguntungkan orang, tapi seru. Tapi ini kan mungkin nggak seru ya, pembahasan kita nggak seru, tapi menguntungkan banyak orang, membuka hati banyak orang untuk ikut peduli. Oh ya, banyak ternyata masyarakat kita yang perlu disupport, perlu dibantu gitu. Yang juga kemarin mungkin dia tahu juga ya, dengar di media sosial, dengar di berita juga, kita sempat nge-up juga kejadian yang bagi yang sendiri mungkin bagi sebagian orang memilukan. Itu ada kejadian kemarin anak yang bunuh diri. Iya. Dan itu banyak terjadi, bukan hanya anak itu. Yang mau mention adalah masyarakat Bali ini yang menurut Beli kira-kira tingkat stresnya sudah sejauh mana sih sampai banyak yang terjadi seperti itu? Kalau dari pandangan saya ya, karena saya sering kegiatan, bahkan bisa dibilang relawan saya setiap hari kegiatan, saya sendiri setiap akhir pekan keliling gitu ya. Masyarakat miskin itu masih banyak. Tapi di semua daerah, semua negara sekaya apapun itu ada gitu kan. Nah, untuk khusus di Bali, saya ngerasa masih sangat banyak. Cuman mungkin tidak terlalu kelihatan, Terekspos. Iya, buktinya masih ada, tadi bilang bunuh diri. Dan minggu lalu saya ketemu seorang ibu yang menceritakan anaknya bunuh diri karena mau melahirkan tidak punya dana melahirkan. Kan salah satu, iya.
Ada. Iya, Saya malah nggak dengar itu. Ya, itu kan tidak Iya, banyak kasus yang memang tidak diekspos ke media sosial ya karena mungkin ada rasa malu atau gimana. Jadi apa yang selama 20 tahun ini mungkin kalau dia kan melihatnya dari media sosial, habis itu jurnalis kita juga di Bali News kan terbatas. Nah karena beli lebih banyak di lapangan, mungkin bisa sharing sedikit tentang ya apa yang dilihat sebenarnya, fenomena apa yang dilihat di Bali terkait isu sosial. Oke. Kalau saya boleh kritik sedikit ya, tapi saya bukan menjatuhkan. Saya pengen kritik sedikit. Dalam di Bali ini masyarakat miskin itu kan masih banyak, terutama mungkin di daerah-daerah yang tertentu gitu ya. Mungkin banyak aparat desa, kades itu yang peduli, tapi banyak juga yang mereka kurang, maksudnya istilahnya kemiskinan itu ditutupi. Misal saya pernah ada kasus di sebuah daerah ya. Mungkin malu ya dianggap desa ini ada penduduknya miskin atau seperti itu ya. Contoh satu kasus ya, saya menemukan di situ anak stunting. Kadesa tidak terima. Nggak ada anak stunting di sini, padahal kita menemukan di situ dan sampai sekarang anak itu kita bantu. Nah, contoh begitu. Saya memaklumi bahwa seorang pemimpin itu takut citranya buruk ketika ada masyarakatnya yang di-up ke medsos ketahuan sangat miskin, apalagi rumahnya beda dan lain sebagainya itu. Apalagi ada stunting gitu kan. Ya, nah itu dia. Tapi sebenarnya emang itu banyak. Cuman sekali lagi saya bilang tidak pengen menjatuhkan siapa-siapa, tapi kritik saya begitu kalau bisa mungkin ke depan lebih aparat desa itu lebih peduli dengan masyarakatnya. Kalaupun tidak dari dana desa, bisa dibantu dicarikan donatur melalui kita atau yayasan lain komunitas kan banyak sekarang di Bali berjamur. Jadi demi mereka hilangkan rasa malu atau gengsinya gitu. Tadi yang Bima sampaikan jangan sampai egonya, ego sektoral, habis itu ego dari pemimpin itu bahwa saya bisa memimpin daerah ini dan masyarakat saya sejahtera dihilangkan. Jadi, contohnya seperti itu. Akan lebih baik pemimpin itu menurunkan egonya demi mensejahterakan rakyat kan gitu ya. Tidak perlu menggembar-gemborkan saya bisa gini, saya sejahtera, kenyataannya tidak. Ya. Tapi saya juga puji sih para bupati yang sampai hari ini dalam kegiatan saya selama 20 tahun itu tidak ada sesuatu yang membuat saya itu merasa terganggu. Maksudnya saya musik itu tidak. Mungkin ada di pihak bawah saya pernah dimarahin total sama seorang lurah di suatu daerah gara-gara saya hanya salah sebut nama. Padahal memang layak dibantu, tapi salah sebut nama. Namanya ketukar. Padahal saya tahu keduanya memang layak dibantu, tapi ketukar saya nyebutnya. Itu karena itu viral, terus mungkin malu kan, jadi kita yang disalahin. Padahal dari pihak kelurahan itu saya disidang habis-habisan di situ. Ya seperti itulah. Siapa sih yang mau kelihatan salah gitu kan? Ya kalau bisa sih harapan saya tirulah mungkin kayak bupati-bupati yang legowo ketika masyarakat di medsos kondisinya memang begitu, ya sudah silakan carikan bantuan begitu. Bukan malah memarahi yayasan atau komunitas atau relawan yang membantu masyarakat. Mungkin dikira beli, maksud saya dikira beli juga mau cari nama atau apa, mungkin dikira orientasi orang kan berbeda-beda kan. Jujur saya juga sempat saya sempat pendekatan ke beberapa komunitas juga. Tapi mohon maaf, ini mungkin beberapa, tidak banyak sih yang seperti ini. Apakah dalam berkomunitas seperti komunitas sosial yang dijalankan ini ada memang pakemnya atau dari siapa tahu dari pemimpinnya atau apa? Karena sempat kejadian gini, saya mau membantu seseorang, saya minta data orang tersebut, tidak dikasih, nanti melalui kita aja, nggak usah langsung ke situ. Iya. Ada seperti itu. Di kita tidak. Di kita bahkan semua relawan saya, ratusan relawan di seluruh Bali itu tidak ada keanggotaan. Jadi ketika dia melakukan kegiatan sosial,
dia disebut relawan. Ketika dia menyalurkan bantuan dari kita, dia disebut relawan kita. Ketika dia menyalurkan bantuan dari yayasan lain, dia adalah relawan dari yayasan tersebut. Jadi ketika ada kasus seperti tadi, ada yang dibantu terus kita izin ke situ untuk bantu, itu tidak di kami. Cuma di kami patokannya satu, kami tidak memberitahu alamat untuk data-data yang kami posting itu lengkap karena berbagai alasan. Salah satu alasannya adalah menghindari netizen yang julid yang hanya hobinya mencela, di mana kardus ini, di mana aparat desanya. Kan kita diserang kan. Kalau tanpa alamat mereka nggak bisa nyerang. Jadi itu salah satu alasannya biar tidak nanti melebar kemana-mana ya tujuannya terabaikan. Iya betul. Di samping itu setiap data yang kita posting ya, untuk yayasan saya ya itu sudah dibantu semaksimal mungkin apapun keperluannya, bahkan berapa puluh juta misal dibutuhkan kita udah siap. Jadi tidak perlu kita gali dana, tidak perlu kita misal perlu orang lain bantu lagi karena kita udah cukup. Jadi kalau kita share alamat, kita sudah bantu semua, terus karena viral misalnya gitu ya banyak pihak bantu, dia butuh sepatu satu terus datang ratusan sepatu kan mubazir. Nah itu salah satu alasan juga itu. Iya. Baik, kembali lagi ke pertanyaan yang sebelumnya yang menyoroti tentang isu tingkat stresnya orang Bali ya. Saya bilang orang Bali ya karena kita tinggal di Bali. Karena kejadiannya saya ada ngambil satu statement dari pejabat publik juga. Orang luar healing ke Bali, liburan ke Bali. Tapi orang Balinya sendiri stres sampai ada yang mau bunuh diri. Bukan ada, banyak yang bunuh diri. Dia namakan banyak yang bunuh diri. Jadi sebenarnya kembali saya tekankan fenomena apa ini? Apakah bukan bermaksud mengkritik pemerintah atau gimana ya, sebenarnya ini pertanyaan ini yang bermaksud menyadarkan kita semua yang ada di Bali. Realita di lapangan yang memang saya temui juga begitu, keadaan masyarakat nggak baik-baik saja, maksudnya nggak semua orang baik-baik saja. Ada masyarakat yang memang ekonominya sangat sulit. Terus ketika kita tahu ya di Bali itu banyak keperluan ya, upacara agama, bayar ini bayar itu kan. Nah mereka pusing dengan itu, sementara penghasilan mereka yang mayoritas orang-orang yang begitu kan buruh harian. Ketika dapat kerja dia bisa bayar, ketika enggak, nah disitulah mereka kan bingung. Belum lagi anak-anaknya kan sekolah dan tahu lah nggak ada sekolah walaupun istilahnya gratis, tapi dia kan dia perlu bekal setiap hari, perlu pakaian, perlu dan sebagainya. Apalagi mungkin jaraknya jauh, dia harus beli motor atau bensin dan lain sebagainya. Itu kan beban dan nggak semua orang punya kerjaan. Kalau bagi orang yang punya kerjaan tetap dan dia bulan dapat gaji, dia udah bisa memanage keuangan mereka. Tapi bagi mereka yang kerja sebagai buruh harian, yang nggak setiap hari dapat panggilan kerja, itu yang berat. Pas ada kerja, habis itu lagi kondisi sakit, ada BPJS atau apa kan? Nah itu dia. BPJS juga sekarang harus bayar sendiri ya, kecuali di beberapa daerah. Ada di beberapa kalau untuk BPJS sih saya karena memang dekat sama dinas sosialnya, setiap data memang layak dibantu kita buatkan bisa jadi gampang lah itu. Cuman kasus yang utamanya itu karena memang pengeluaran bagi kita orang Bali itu kan banyak sanksi di sana ini, terus pendapatannya cuma satu, kadang itu pun nggak setiap hari mereka dapat. Jadi stres yang Bapak tadi bilang ya itu karena memang mungkin keuangan sudah ada, tanggungan banyak, minjam sudah di mana-mana, utang di warung banyak, ya seperti itu. Tidak semua masyarakat hidupnya itu data aman gitu. Banyak yang sebenarnya kayak sekarang mau hari raya Galungan ya, buat beli beras jangan kan, kalau kita mungkin ini buat 500.000 buat buah, 500.000 buat daging gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi mereka yang saya lihat langsung ya, mereka buat beli beras saja nggak ada. Saya nanya mau rayaan Galungan gimana? Nggak ada rayaan Galungan, paling canang-canang ya sebegitu. Bedanya nggak ada. Kalau kita kan beda jelas kan gitu kan, ada makanan ada apa. Mereka enggak. Jangankan istilah Balinya mau patung juga. Nah nggak ada, mereka nggak. Karena beras saja nggak ada. Kayak kembali lagi tadi kan yang bilang yang tingkat stresnya bagi general ke masyarakat Bali. Nah belakangan yang lihat kan ada yang banyak yang
bunuh diri itu, mohon maaf, itu usianya usia remaja atau bahkan ada anak yang kemarin kasus besar. Nah, itu juga saya sempat baca di beberapa daerah seperti itu, tapi saya juga nggak ngerti apa ya faktor utamanya itu apa, mungkin mensos kah atau Iya. apa. Tapi kalau tekanan ekonomi saya rasa anak remaja sekarang nggak ke arah sana. Tidak seperti beli dulu. Iya. Ada yang sempat dengar di podcast juga, beli dulu katanya mau sampai bunuh diri. Iya, ya itu kan karena emang selain faktor ekonomi, kan. orang tua juga menyiksa dalam arti tidak memperlakukan kita dengan baik. Tapi anak sekarang kan enggak. Jadi perlu dipertanyakan sih di luar yang kemarin kasus Iya, itu iya. yang memang mungkin dari segi ekonomi saya juga kurang tahu. Kalau yang daerah orang tua yang memang meninggal kayak yang tadi saya bilang daerah yang gantung diri nggak punya uang buat melahirkan, ya memang tuntutan dasarnya itu itu ada kemarin yang lagi hamil, ya. remaja hamil tidak bisa melahirkan atau tidak ada yang mengakui. Berarti karena pergaulan yang disampaikan tadi itu. Oh enggak, bukan. Suaminya bunuh diri karena istrinya melahirkan dan dia nggak punya dana. Sangat miris mendengar itu. Iya. Apalagi itu terjadi di pulau kita tercinta di Pulau Bali. Iya. Ya, Perlu kita angkat sebenarnya hal-hal seperti itu biar untuk memicu kita lebih peka lagi gitu kan. Bali nggak tidak baik-baik saja, Iya. tidak sedang baik-baik saja. Iya, kalau kita lihatnya di atas mungkin iya, tapi kita lihat ke bawah sesekali masih banyak sekali masalah. Tapi sangat relevan ya statement pejabat kita. Ada sih Pak DPR RI kemarin sempat statement ya Bali dipakai sama orang luar itu sebagai tempat atau pulau healing ya, tempat berwisata healing. Tapi orang Bali jadi apa istilahnya ya, tertekan di tempatnya ini, katanya Bali pulau surga, tapi nah kembali lagi Bli, kira-kira menurut Bli kan sudah lama bersinergi dengan pemerintah, apa yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah ini? Kalau saya pribadi ya, untuk pemerintah sudah luar biasa sih buat saya ya, karena selain mereka benar-benar kerjasama dengan kita sangat baik, mereka juga mensupport saya luar biasa, mensupport bahkan setiap ada kendala di lapangan ya, kita sebagai orang yang bukan orang pemerintahan gitu kan, karena banyak kesulitan gitu ya, pemerintah sangat mensupport kita. Contoh misal kegiatan kita di Karangasem kemarin yang menghadirkan sekitar 500-an lansia dan anak, penyalurannya sekitar hampir 600 juta untuk acara itu. 600 juta Iya, satu acara. Iya, tidak menggunakan APBD ya? Enggak. Jadi kita selain disupport sama Polres Karangasem saat itu, kita juga disupport sama pemerintah, khususnya dinas sosial Provinsi Bali atau Karangasem. Dari situ banyak kemudahan yang kita dapetin. Jadi contoh mungkin lokasi izin dan lain sebagainya. Nah itu dia. Jadi untuk sampai saat ini saya bersyukur sekali pemerintah untuk mensupport kita. Nah itu salah satu yang dilakukan selama ini kan menyasar ke materi ya, ke fisik. Pernah nggak terpikirkan atau konsultasi sama pemerintah untuk pendampingan secara fisikisnya? Karena kembali saya sampaikan tadi ke tingkat stresnya orang Bali ini bukan hanya dia memikirkan tentang materi, mungkin sudah kadung stres gitu, meskipun dikasih uang, nih kamu ada uang segini ya tetap akan stres juga. Nah, pernah nggak terpikirkan sampai ke situ? Kalau program kita ya banyak sekali program dan kita ngambil semuanya. Nah, untuk yang dibahas tadi itu terlalu buat kita itu terlalu berat karena kita tidak punya kita nggak berpengalaman untuk hal seperti itu. Tapi ketika kita menemukan kasus seperti itu, kita saling diskusi apa yang harus kita lakukan. Contoh beberapa minggu yang lalu ada seorang lansia mau bunuh diri. Dia tinggal sendiri dan dia udah nggak kuat hidup. Itu udah dia nyediain ember, udah dikebalik. Ini bener loh, minggu lalu terus ada tali di atasnya itu. Saya komunikasi sama ibu kabit sosial. Dia sudah menyiapkan itu. Iya betul. Gimana ini?
pembahasan kita segera bawa ke panti jompo. Karena kalau pamannya, maaf saya Iya. potong ya ceritanya. Karena dia mikir kondisinya itu dia sendiri, Iya. lansia sendiri, Iya. sudah menyiapkan seperti itu. Kalau tidak didampingi, Ya, pasti kalau akan sekarang berdiri. mungkin Ya. besok Nah, terus saja. kita udah bahas itu. Kalau lebih lama takutnya dia bunuh diri. Segera. Akhirnya dinas sosial bergerak. Saya bilang, apapun support yang dibutuhkan untuk lansia ini, kita bantu. Besoknya dinas sosial ngangkut. Dan sekarang sudah di panti jompo. Contoh seperti itu. Jadi kita tetap komunikasi, ketemu kasus apapun, tapi kami tidak melayani langsung atau mencarikan solusi langsung, tapi pemerintah yang akan mencarikan solusi bersama bantuan dari kita apa yang dibutuhkan. Tapi itu yang rasa itu udah sebuah solusi. Iya. Itu sebuah solusi menurut dia, nggak perlu pendampingan apa ya, memang solusinya seperti itu. Ya, kalau pemerintah punya, misalnya tim kesehatan ada, Iya. tim psikologis ada dan lain sebagainya. Jadi kita hanya bantu yang kita bisa aja. Jadi mungkin Beli bisa ngasih saran juga kalau pemerintah yang paling dekat di satu wilayah dalam pemerintahan itu adalah di Bali. Saya bilang Kades dan Kadusnya Harus ya palingnya. ya Ya. Kadus, Paling. Mungkin gimana saran Beli, mungkin lebih sering turun ke lapangan atau lebih aware atau gimana? Saya memahami sekali posisi Kadus, Kaling dan Kades itu saya sangat memahami. Cuman kalau bisa ke depannya ketika ada penggiat sosial, yayasan atau gimana itu diajak kolaborasi untuk mensupport masyarakat yang kurang mampu, bukan dimusuhi gitu ya. Kan ada gitu mungkin dimusuhi karena takut masyarakatnya viral atau gimana. Jadi saran saya ya ajak kolaborasi, ajak gandengan. Kayak minggu lalu, Sabtu kemarin, saya kan ditemenin seorang kadus di daerah Karangasem itu. Dia luar biasa, dia nunjukin warga-warganya yang benar-benar kurang mampu, rumahnya bedek dan lain sebagainya. Akhirnya kita benar-benar klik, benar-benar dia senang sekali, saya juga senang sekali gitu. Jadi nggak ada rasa nanti viral saya malu, nggak ada rasa seperti itu. Kalau viral ya udah kita bantu gitu. Tapi kan itu yang bagus sebenarnya. Iya, tapi nggak semua. Daripada jaga image, wilayah saya aman, tidak ada masyarakat yang gini, tapi kenyataannya. Tapi kadang yang seperti itu perang politik. Misal saya jabatan saya warna apa gitu ya, diserang sama warna beda warna gitu kan, jadi saling menjatuhkan. Itu biasanya paling sering terjadi. Politik praktis yang Ya, tidak mau mencoreng nama ini politiknya gitu. Jadi itu sebenarnya dalam kegiatan sosial itu ya tinggalkanlah warna politik. Kalau warna baju oke lah, tapi egosentris dan politik Susah, kayak gitu ya. Nah, tanya Beli, di satu daerah mungkin, tapi kalau saya ngomongin itu nanti mohon maaf ya, merasa tersudutkan nggak kira-kira? kenapa? Ya, Beli ngelihat di Bali ini, di daerah mana yang paling banyak Beli membantu? Tidak akan ini sih, nggak akan ada ketersinggungan sih karena emang itu datanya real seperti Iya. itu. Kalau boleh kita tahu Ya, ya. nggak mungkin dong kita bilang Bandung dan pasar, Ya. kan nggak mungkin kan gitu kan. Yang paling saya banyak kegiatan adalah daerah Karangasem, Buleleng. Karangasem dan Buleleng. Kenapa? Datanya banyak sekali karena memang luas ya, daerah itu luas sekali. Bangli juga, cuman yang paling banyak kegiatan saya adalah di Karangasem. Ya, dan saya berterima kasih juga sama bupatinya karena mungkin bupati sekarang mendukung semuanya, walaupun tidak secara langsung mendukung, tapi tidak menjegal, tidak mengganggu gerak saya gitu. Jadi apapun yang saya lakukan di Karangasem itu mereka tidak melakukan apa-apa, saya tetap mensupport mungkin di belakang saya gitu. Iya. Jadi itu yang buat saya senang. Tapi sekarang kan bulan politik ya, tahun politik juga ya. Mudah-mudahan para calon bupati yang lagi berkompetisi sekarang ini mendengar dan setidaknya bisa mensupport Beli nanti ya. Iya. Bahwa terbuka pikirannya bahwa di Bali ini masyarakatnya tidak baik-baik saja. Ya, seharusnya sih semua calon berpikirnya begitu. Jadi ke depan sudah ada planning harus bagaimana gitu ya. Yang paling banyak dibantu kan di daerah itu. Yang paling banyak kondisinya seperti apa?
bagian apa yang dibantu? Pendidikan anak-anak kah atau apa? Saya ngambil semua seperti yang saya bilang tadi. Saya tidak fokus dalam satu bidang. Saya ngambil semua bedah rumah, bantuan pemberdayaan, uang sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya, lansia. Nah, yang paling banyak saya temukan ya satu rumah yang masih berdek itu banyak sekarang. Mungkin bagi masyarakat umum itu mikir masih ada di Bali rumah berdek, masih banyak. Di daftar antrean saya itu ada ratusan rumah berdek. Dan sekarang saya lagi ngerjain sekitar 25 bedah rumah dengan dana 25 juta per unit, berarti sekitar berapa itu? 500 juta, 600-an juta ya. 25 per unit, Kayak berapa unit? 25 kali 25. 625 ya. Iya. Iya. Itu untuk bedah rumah saja. Dan belum lagi Belum sekarang kan yang kita lain itu. lagi sebarin paket sembako Garuman di seluruh Bali. Itu banyak sekali. Jadi kita ngambilnya banyak untuk bedah rumah, antreannya banyak juga. Jadi dari antrean itu aja kita udah lihat bahwa banyak masyarakat yang belum punya rumah. Belum lagi di daerah perbukitan yang penghuninya misalnya ada 30 kakak yang baru punya rumah Batako itu cuma 4, itu pun dari kita. Jadi selama ini beli berjalan, ada nggak yang beli merasa didompleng sama orang? Sekarang kan ya Pernah tapi tidak parah. Dan saya tidak memikirkan pernah tapi tidak parah karena saya selalu berhati-hati. Saya melihat ini caleg misalnya, ya. atau ini mau menjabat jadi kades atau apa, itu ada. Tapi ketika kita melihat, ya sudah kita rem pelan, tidak lagi menyalurkan bantuan lewat dia. Makanya tahun ini saya lebih banyak kolaborasi dengan Polda Bali. Saya Polisian. ya kebetulan kemarin juga dapat penghargaan beberapa hari yang dari Kapolres Tabanan, dan yang saya banggain itu beberapa Kapolres yang saya temuin secara langsung dan ngobrol itu mereka seru banget, asik banget membahas kemanusiaan itu ya di luar dugaan saya. Jadi support yang saya dapatkan tahun ini yang paling besar selain pemerintah itu adalah dari kepolisian. Iya, karena memang itu kan netral, tidak kaitan politik. Dan jadi 20 bedah rumah yang saat ini saya kerjakan adalah dikerjakan sama Polda Bali di berbagai wilayah, Polres di seluruh Bali. Jadi selama ini juga beli sudah bergerak di kemanusiaan ini sudah 20 tahun. Mungkin sudah banyak orang yang tahu. Nggak ada tawaran untuk masuk ke mana gitu, partai hukum saya gitu. Pernah, tapi selalu saya posting di medsos saya. Saya tidak tertarik masuk dunia politik karena saya merasa itu ribet sekali dengan saya. Kedua, saya tidak punya kemampuan di situ. Jangankan jadi caleg apa lah. Seorang kadus pun saya nggak punya kemampuan. Kemampuan orang itu kan beda-beda. Saya mungkin bagus di kemanusiaan, tapi di hal lain saya nggak bisa. Misal beli tidak bisa melukis gitu, disuruh melukis kan susah. Jadi jangankan seorang caleg, seorang kadus pun saya nggak bisa. Nggak punya kemampuan untuk itu. Beli, selama ini kan sudah beli berjalan seperti itu, dari cara beli open donasi atau mencari dana untuk membantu itu kan dari media sosial dan dari teman-teman. Nah, untuk membantu sendiri, dapat datanya dari mana? Atau banyak orang yang DM atau WA beli, tolong bantu saya atau? Kalau di awal dulu ya, yang mungkin saya belum dikenal. Sekarang mungkin bukan terkenal tapi banyak dikenal orang. Beda. Dulu mungkin kita susah nyari data. Kalau sekarang saya punya koordinator setiap daerah. Bang di Karangan Sempurung, Buleleng dan semuanya ada koordinatornya. Jadi sampai kecamatan ada? Enggak. Di kabupaten aja. Jadi semua ajuan itu masuk ke koordinator itu. Di luar itu ada banyak juga setiap hari chat masuk ke saya langsung. Ajuan itu. Jujur kalau bisa dibilang ajuan yang masuk itu banyak sekali. Entah yang memang benar-benar layak atau ada yang dia Pak, saya minta tolong dong pinjemin uang karena saya kena pinjaman online nggak bisa bayar, contoh kayak gitu. Banyak sekali. Jadi terus kalau seandainya ada seperti itu orang yang pinjol apalagi sampai gini beli bantu juga. Tapi lihat.
kita setiap bantu masyarakat tuh harus ada survei. Kita survei dari dinas sosial bareng dari kadus, ada dipastikan data itu yang masuk ini kakak miskin. Kalau enggak. Tadi data yang dicari ini, meskipun ada yang DM, beli atau WA, beli ada tim harus survei lagi dulu ya. Nggak serta-merta dikasih. Makanya bantuan yang kita salurkan tepat sasaran karena memang kita survei dulu. Jadi terpikirkan nggak sampai kapan beli melakukan ini? Saya mikir sekarang saya sudah hampir 50 tahun gitu ya. Saya mikir 10 tahun lagi bisa nggak saya seperti ini. Tapi saya akan terus berusaha. Mungkin kalaupun saya tidak gerak, kan relawan saya banyak. Saya akan gunakan pikiran yakin dan percaya bahwa saya akan terus orang baik akan ketemu orang baik, ya, dan akan tetap ya mendapatkan hasil baik juga. Iya, yakin. Buktinya sampai hari ini saya masih bisa bertahan dengan support yang luar biasa dari masyarakat Bali khususnya. Beli, yang flashback sedikit ya dari kehidupan. Pernah nggak Beli merasakan? Ya terlepas dari kondisi Beli waktu itu yang lagi paling miskin di desa kondisi Beli. Saat menjalankan ini, pernah nggak Beli merasa diri Beli terpuruk dan merasa kenapa saya harus seperti ini? Pernah nggak Beli merenung? Atau Beli mungkin saat menjalani ini selama hampir 20 tahun Beli merasa saya bangga berada di sini. Apa yang pernah dirasakan? Kalau nyesel atau sedih itu enggak. Kenapa? Kebahagiaan orang itu beda-beda. Mungkin Beli yang suka ke mall misalnya, kebahagiaan temu mall udah bahagia. Kebahagiaan saya ketika saya ketemu lansia dan dia tuh menangis karena saya tuh perhatian ya, bukan ngasih sesuatu, belum ngasih sesuatu, mereka udah merasa diperhatikan, disayangi, saya ajak ngobrol. Itu kebahagiaan yang luar biasa saya rasakan. Jadi balik dari kegiatan itu capek, lelah, kehujanan, panasan, itu saya rasakan memang. Tapi pikiran saya tuh bahagia. Loh, tidur itu dengan bahagia. Susah dijelaskan, maksudnya kebahagiaan yang saya rasakan tuh luar biasa di situ. Jadi selain saya dapat kebahagiaan dari situ, saya juga mendapatkan banyak hal baik dari Tuhan. Banyak kemudahan yang saya dapatkan. Tiba-tiba kayak kemarin hari Sabtu kemarin saya kegiatan, terus di jalan dipanggil Pak Andi, bisa bawa motor, saya diam, terus dia lari bawain saya sekresek buah. Iya. Saya mikir kok dia tahu saya suka buah gitu. Secepat kilat begitu, contoh begitu, itu kan kebahagiaan. Walaupun mungkin saya bisa beli buah itu, tapi rasa di situ beda. Sesayang itulah itu sama saya. Dan ketika saya ketemu di jalan ke daerah-daerah mana gitu, ini Pak Andi ya. Saya bukan merasa orang terkenal gitu ya, tapi mereka itu menghargai, mengagumi saya itu dari apa yang saya lakukan. Saya hal positif, bukan viral karena sesuatu yang aneh gitu. Nah itu kebahagiaan juga buat saya gitu. Mereka mengagumi saya dari apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi ada kebahagiaan dan kebanggaan. Sangat bangga sih karena manusia semiskin saya, selemah saya, sekecil saya bukan siapa-siapa, saya nggak punya kedudukan pangkat gitu. Bisa melakukan itu bagi saya luar biasa. Jadi nggak ada istilah saya ngerasa belum apa itu ya. Selama kegiatan, kembali pertanyaan saya di selama kegiatan, pernah nggak mendapatkan sesuatu yang Beli Andi ingat yang paling tidak mengenakan? Banyak sih, banyak. Banyak dan saya tidak ingin ingat yang mungkin terlalu berat ya, tapi yang biasa-biasa itu ya saya harus ketemu orang yang karakternya arogan dan harus dibantu padahal dia nggak layak dibantu. Bertatapan itu kan membuat mental saya jatuh juga gitu kan. Itu dia memaksa. Iya. Kok togen bang, pusing. Contoh gitu. Saya dengar langsung gitu kan. Terus misalnya dua keluarga, kakak adik, mereka musuhan. Satunya nggak punya rumah, satunya punya rumah. Yang nggak punya rumah itu saya buatin rumah. Dia ngomong secara langsung, sing layak tuh dibantu, gimana gitu kan. Kan menjatuhkan mental saya juga. Contoh seperti itu. Banyak kasus seperti itu. Cuman saya bilang tadi kebahagiaannya juga banyak. Jadi tertutupi lah. Dan resiko saya sebagai pegiat sosial ada di situ. Iya, yang kebahagiaan yang paling membuat Leandi bahagia apa yang pernah Leandi rasakan?
banyak sekali. Yang paling bahagia salah satunya yaitu Yang paling berkesan. saya yang paling berkesan dalam hidup saya ada dua yang saya sampai nggak habis pikir. Pertama, banyak sekali lansia yang hanya ketemu saya sekali, setelahnya dia kangen sama saya, Terus menyayangi saya luar biasa sampai nangis. Bahkan salah satunya dia orang dianggap gangguan jiwa. Ketika saya ke situ, dia nggak pakai pakaian loh, emang dia gangguan jiwa. Nggak pakai pakaian, terus dia langsung bilang, tuh saya setiap hari loh membakti di sana, Pak Andi kesini, sekarang kesini, terus saya kasih jajan, tuh dia lari ke sangganya, diaturkan. Makasih saya, orang dia gangguan jiwa tapi masih ingat saya gitu kan. Yang kedua adalah anak-anak sekolah yang saya kan respon saya ke mereka itu jarang karena anak asuh saya banyak, ada 800-an lebih gitu ya. Tapi ketika mereka ketemu saya, terus saya tuh baik atau apa ngobrol sama mereka tuh bisa nangis dia, bilang kangen. Kayak kemarin saya kelihatan karena saya balik itu nangis, salah satu anak itu nangis. Dia bilang saya nangis loh Pak tadi di jalan, kenapa? Baru ketemu sebentar sama Pak sudah pergi. Itu kan gimana kok mereka begitu sayangnya gitu. Itu hal-hal yang saya rasa itu luar biasa dalam hidup saya. Nah, dulu anggap dah di keluarga Briandi sendiri kan seperti bapak masih ada? Sudah tidak ada. Almarhum. Ibu Masih. Jadi dari saudara semua. Dulu kan sempat Briandi bilang musuh. Gimana kondisi mereka sekarang? Kalau dulu tidak mensupport saya memang 10 tahun itu, tapi Tuhan memberikan jalan buat saya menerangkan bahwa inilah hidup saya. Saya tidak seperti orang lain yang punya mimpi, pengen punya rumah mewah dan lain sebagainya. Inilah hidup saya. Dan akhirnya entah mereka terpaksa atau bagaimana, akhirnya kayak legowo dan memberikan doa. Ketika saya kegiatan kemana, kalau dulu mungkin hujan kesana kemari nggak jelas. Kalau sekarang yang penting dapat refreshing, dia nggak stres, mau melalui kayak gitu ibu saya. Kayak gitu. Kalau kakak saya juga udah memahami bahwa hidup saya di sini. Beli kalau memang ngerasa nggak cocok, jangan komentar apa. Tapi sekarang nggak. Mereka semua mensupport. Sekitar 5 tahun terakhir itu benar-benar mensupport saya. Nah, mohon maaf ya, ini salah satu pikiran orang yang tidak baik terhadap pendidikan mungkin banyak sekali. Dari sekian tadi bilang 2M loh. Mungkin dana yang dikelola itu banyak sekali bermiliar. Iya. Nah, pertanyaannya letuknya, gimana dengan kehidupan di sendiri? Apakah pernah ngambil orang? Pasti semua orang bertanya. Bahkan teman kerja saya di kantor pun begitu. Dia bilang, Andi sekarang udah kaya, banyak donasi, mau beli apa aja gampang. Sesederhana itu mereka berpikir kan. Catatannya adalah saya berkegiatan sosial dengan landasan kejujuran dari awal. Sebelum saya punya yayasan, saya keuangan saya itu detail, jelas, transparan. Nah, itulah salah satu kunci kenapa donatur mempercayai saya. Dan sampai detik ini itu tetap saya jalankan. Kalau yayasan lain kan digaji, saya enggak. Operasional enggak. Saya pergi kemana-mana pakai duit sendiri, pakai motor kemana-mana motor sendiri, biaya sendiri. Makanya saya sering tidur di rumah relawan di YPR itu karena memang saya nggak punya budget untuk itu. Itu saya tekankan sampai detik ini untuk menjaga kepercayaan donatur. Budget lah, umpamanya beli geleng, kita beli hotel atau apa. Nah, itu yang perlu saya jelaskan bahwa sampai detik ini kita nggak menggunakan uang donatur. Tapi karena rencana Tuhan memang luar biasa, mereka mendatangkan orang-orang baik yang benar-benar sayang sama saya. Contoh, saya nggak bahas dikasih saya berat. Khusus untuk beli ya. Iya, kayak saya pas kemarin ngebor di rumah, tiba-tiba ada gojek datang dibawain makanan. Yang besar lainnya adalah ada orang minjemin uang saya buat rumah. Kan saya sekarang punya rumah, dulu kan kontrak, ngekos, saya punya rumah. Angsurannya itu bebas, terserah saya mau lunas puluhan tahun, terserah saya. Kan luar biasa. Iya. Yang kedua, tahun 2019 kemarin pas pandemi Covid, ada donatur dari Malang ke Jakarta, ya saya lupa ininya, namanya Pak Rudi.
Dia datang khusus ketemu saya, mau membantu saya khusus, bukan membantu yayasan saya, membantu saya secara pribadi. Saya tolak, karena dari dulu yang banyak yang bilang seperti saya tolak. Saya di kegiatan besar nggak ada niatan untuk mendapatkan pamrih. Tapi keinginan untuk pribadi iya, gitu ya. tapi bapak itu terus ngotot, berjuang dia. Akhirnya dia punya cara. Akhirnya saya mau dibuatin rumah sama beliau. Saya bilang, saya udah punya rumah, ngapain dibuatin rumah? Iya. Saya pokoknya mau buatin rumah. Akhirnya dibuatin saya rumah. Nilainya sama tanah sekitar 2 M. Ngotot-ngototan, dia ngotot mau ngasih saya ngotot dan terima. Akhirnya ketemu jalan tengah. Oke, buatkan saya rumah, tapi saya akan gunakan sebagai rumah. Saya akan gunakan sebagai rumah singgah. Mungkin relawan yang kesini atau anak-anak yang liburan atau apa. Akhirnya berdiri. Contohnya itu. Keajaiban Tuhan, gaji dari Tuhan yang nggak nyata itu yang nggak secara langsung itu banyak seperti itu. Jadi saya dapat kemudahan gitu lah. Kayak kemana-mana tiba-tiba ada relawan yang udah menyiapkan makanan untuk saya. Balik saya kesini kayak kemarin sama ini anak saya tuh bawa berat sekali buah numpuk, pakaian sembahyang buat galungan. Contoh seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi untuk sampai ngambil uang yang bukan hak kita. Tapi itu sih kunci kenapa donatur percaya sama saya karena itu. Prinsip itu ya. Iya. Dia dipegang sampai Iya, bahkan kendaraan kan saya kemana-mana emang naik motor. Orang lain mungkin bawa mobil mana, saya naik motor. Ya emang itu, saya bukan sok sederhana, tapi saya emang nggak punya apa. Jadi saya udah terbiasa seperti itu, hidup miskin sudah biasa, bukan belajar lagi. Iya. Jadi saya sampai nggak bisa berkata-kata ya akhirnya. Ya tapi kunci utama kepercayaan itu kan menjaga amanah dengan baik. Kalau nggak gitu, saya mungkin nggak akan bertahan selama ini. Jadi itu salah satu yang diceritakan tadi, sampai saking percayanya orang itu bisa membangunkan dulu. Iya. Kalau orang lain mungkin berpikir, oh mungkin karena dapat banyak donasi dia sisihkan untuk beli rumah atau mungkin ada orang Pastinya banyak. Tapi saya nggak peduli karena yang utama buat saya bukan ocehan mereka. Yang utama adalah donatur. Sejauh mana donatur percaya sama saya. Karena saya nggak pernah gali dana. Tolong transfer ini saya bagi ini enggak. Saya kegiatan aja. Saya posting begini. Bagi donatur yang merasa Pak Adi ini jujur, Pak Adi ini transparan, dia akan berdonasi. Bagi yang enggak. Saya nggak punya donatur tetap. Lagi satu yang menyampaikan itu saya bertanya. Tadi kan saya nanya ada nggak yang pernah menggunakan nama BIR atau nama APB itu melakukan hal tidak. Maksudnya ada perempuan? Nggak pernah. Sejauh ini enggak. Bersyukur sekali sejauh ini enggak. Bersyukur juga ya. Karena ada kadang-kadang itu bukan hanya untuk kegiatan itu nama orang pribadi, kan ada WA-nya di cloning atau apa. Iya. Bersyukur sih sampai sejauh ini. Sampai ini Aman. Dia memang berkat dari Tuhan. Iya. Diberikan kemudahan lah. Kemudahan semua. Nah, Li, tadi dia nanya, Li nggak kepikiran sampai kapan dia akan melakukan? Ya, dia kan sudah nanya seperti itu. Nah, sekarang kan relawan Li udah banyak. Jadi apa yang ditanamkan ke relawan Li dan keluarga mungkin sama anak? Dan mungkin juga bisa menggugah generasi muda. Saya ngomongin generasi muda sekarang karena memang generasi muda sekarang kita ini lebih cenderung ke gadget atau orientasinya money oriented lah saya bilang. Yang sering saya sampaikan ke anak-anak atau orang gitu ya, terutama untuk remaja, jangan malu jadi orang baik. Kadang kan anak-anak remaja sekarang itu lebih bangga ya dengan sesuatu yang sesuatu yang dugem, motor mewah atau lain sebagainya. Intinya pergaulan yang mereka anggap gaul gitu kan, dan mereka nggak akan punya pikiran untuk jadi seorang relawan, membantu sesama. Itu jauh di pola pikir mereka. Jadi saya tekankan terutama anak-anak, jangan malu jadi orang baik. Berusaha jadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Nggak apa-apa deh nggak dianggap gaul, tapi ini bermanfaat. Setidaknya kalau memang percaya karma, ada karma baik yang akan kita terima nanti. Atau kalau mikir tentang positif, itu kan mengajarkan diri kita juga tentang rasa bersyukur gitu kan. Jadi
jangan hanya melihat ke atas, coba sesekali turun ke bawah. Di situ kan kita merasakan bahwa hidup kita sudah luar biasa. Banyak anak mungkin sekarang masih ngeluh padahal dia udah bawa iPhone. Banyak ngeluh udah belum punya motor yang gimana gitu ya. Padahal dia udah punya motor. Banyak loh di bawah itu anak-anak saya kan banyak. Dia pengen punya motor aja susah. Pengen punya HP aja susah. Iya. Ada yang enggak. Banyak, kita kan sering bantu-bantu masyarakat HP atau motor gitu. Dari kita kan melihat mereka tuh benar-benar berharap sekali motor, walaupun motor bekas gitu ya. Tapi kita juga selektif mana yang berhak lebih kita prioritaskan. Kalau masih di bawah SMP jangan dulu gitu. Tapi kan anak-anak di kota kan sudah punya semuanya. Sudah punya semuanya, tapi maunya lebih lagi. Ya, jadi saya tekankan ke anak-anak ya, lihat ke bawah dan berusaha jadi positif dan berguna buat masyarakat. Nggak harus jadi pengede, nggak harus jadi wakil pejabat gitu. Seperti saya lah, saya nggak jadi siapa-siapa, saya orang kecil, tapi setidaknya ada manfaatnya buat orang lain. Jadi intinya jangan sungkan atau jangan malu jadi orang baik. Jangan malu jadi orang baik. Nah, Bli, yang lihat dari tadi Bli bawa pulpen sama gini kebiasaan. Iya, kebiasaan. Saya suka nulis. Saya emang suka nulis, jadi kadang kalau saya lagi galau gitu itu nulis. Terus nggak tahu. Ini waktu pertama kali saya ditampil di TV juga gitu, saya pulpen saya hilang. Terus saya bingung, harus dicariin sama, kan mereka udah tahu, saya itu harus pegang pulpen, cariin sama ini, tim Metro TV waktu itu cari pulpen. Tapi kebiasaan. Ya, mungkin karena ketelitian Bli juga ya. Jadi semuanya sih, semuanya detail gitu. Enggak sih, Kak, saya kurang teliti sih orangnya, tapi saya berusaha lebih positif aja gitu, nggak terlalu teliti sih orangnya. Tapi itu yang sebenarnya cuma banget sama Bli sudah bisa meluangkan waktunya ke sini di tengah kesibukannya. Yang terakhir Bli, sekarang tadi dia udah sampaikan sekarang di musim pilkada seperti harapan terbesar Bli kepada pemerintah dan mungkin pesan kepada masyarakat juga biar tidaknya apa yang mau disampaikan bahwa yang dilakukan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi dan bukan mudah-mudahan harusnya bisa menginspirasi masyarakat. Kalau untuk ke masyarakat gitu ya, masyarakat umum ya, kita semua gitu ya, kita di Bali gitu lah, harusnya saling menyayangi lah, nggak usah terlalu berpikir tinggi ke atas. Coba lihat saudara-saudara kita di bawah, masih banyak yang kondisinya sangat memprihatinkan. Ayolah kita bersama bergotong royong membantu mereka dengan cara apapun, misal dengan langsung ke sekitar kita atau beri support komunitas yayasan yang ada di Bali untuk terus bergerak. Jadi sumbangsi kalian berupa doa, support itu luar biasa. Nah, itu harapan saya untuk masyarakat. Kalau untuk pemerintah gitu ya, untuk mungkin calon pemimpin kita yang ada di Bali, saya berharap ya mereka tidak anti sama kita. Yayasan, komunitas, relawan, kegiatan sosial itu mereka nggak anti sama kita. Kita bergerak bukan untuk menjatuhkan mereka. Kita bergerak bukan untuk menggali kemiskinan terus diangkat, itu enggak. Kita hanya berusaha membantu masyarakat miskin dan membangun rasa peduli masyarakat secara umum bahwa di Bali itu masih banyak orang nggak mampu. Jadi saya berharap pemimpin ke depan merangkul kita. Ini tugas kita bersama gitu. Jadi bukan memusuhi, tapi mengajak kita bergabung, saling mensupport lah. Seperti apa yang sudah saya jalani selama ini, dengan pemerintahan khususnya Dinas Sosial Provinsi Bali gitu. Kita saling support. Kalau ada data, ayo kita kerjakan mana yang bisa ditangani sama dinas sosialnya, mana yang bisa ditangani sama yayasan dan komunitas. Itu sih harapan. Dari Bali kan sudah, dari pemerintah pusat pernah ada data Mensos atau data BIN pernah dipakai atau pernah? Tidak sih. Kita fokus di Bali. Maksudnya dananya itu masuk dari dinas sosial provinsi aja ya. Yeah. Tapi belum ada sampai Kementerian Sosial yang ada dulu. Tidak ada ya. Enggak. Pernah sih beberapa kali kita komunikasi dengan Kementerian Sosialnya, tapi ya memang ini kan tidak sesuatu yang wow untuk diekspos gitu mungkin ya. Jadi biasa saja gitu. Apalagi di Kementerian Sosial kan udah ada
sudah ada yang menghandle di Bali, TKSK dan lain sebagainya. Jadi kita kerjasama sama mereka, tim-tim di Bali. Sekarang Bli kan sudah besar, sudah yang merasa kalau relawan Bali ini sebenarnya ini yayasan terbesar di Bali lah yang menyalur. Yang saya tahu ya, yang saya tahu. Mohon maaf kalau tidak tahu mungkin pemirsa atau netizen bisa. Ya, kalau penyaluran kita sih sampai 5 miliaran setiap tahun. Ya, setiap tahunnya sampai 5 miliar itu udah yang terbesar juga. Yang saya tahu di Bali itu. Beli berpikir nggak ke depan mengembangkan ini lagi sampai karena gini loh, Bli. Karena di yayasan, kalau yayasan itu kan yayasannya sebenarnya bisa profit juga dalam artian bisa melakukan aktivitas apa istilahnya bisnis juga. Contoh kayak bikin sekolah atau Ini terpikir nggak sampai sini? Saya orangnya simpel. Saya tidak punya mimpi. Saya jalanin sesederhana ini. Saya akan lakukan apa yang saya bisa lakukan tanpa paksaan, tanpa memaksa diri saya. Saya mau tidur, saya mau kegiatan. Se-enjoy itu. Dan ketika ada donasi yang masuk, ya saya salurkan. Ketika suatu saat nanti mungkin donasi nggak ada, saya akan gunakan uang saya sendiri sebisanya. Jadi saya nggak punya planning, nanti saya punya donasi segini sama bawa nggak ada. Saya akan lakukan semua ngalir aja apa yang bisa dilakukan. Tapi kalau umpamanya ada yang mau Biandi, saya bikinkan Biandi sekolah. Enggak. Tidak. Kenapa begitu? Saya tidak mau membebani pikiran saya untuk sesuatu yang jangka panjang. Misal, contoh, saya bisa bangun sekolah sekarang mungkin dengan dana 5M gitu, bangun sekolah. Tapi itu nggak selesai. Setelah itu kita harus mikirkan gaji guru untuk murid-muridnya, keberlangsungannya seterusnya kita harus mikirkan. Contoh kasus nih, kemarin saya diminta tolong sama warga di perbukitan. Di situ tuh banyak anak usia sekolah tidak sekolah. Mereka itu rumahnya kebanyakan berdek dan mereka tidak punya balai banjar, tempat paruman, tempat mereka ngumpul, dan mereka minta tolong bisa nggak dibantu kita dibuatkan bangunan kecil buat kita ngumpul saja. Saya kepikiran, mungkin sekalian saya buatkan di situ bangunan yang bisa dimanfaatkan untuk belajar anak-anak di sana. Tapi saya mikir, terus yang ngajar siapa? Kalau terus kedepannya digunakan dengan baik apa enggak? Jadi saya tidak mau gerak sendiri. Oke, saya akan kasih dana. Berapa butuh dana itu? Tapi saya akan gandeng pihak lain, ya, untuk kedepannya. Biar saya nggak kepikiran. Nanti kalau bangun sekolah kan, itu di situ gimana? Muridnya udah dapat kan pusing saya. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau jalan sesuai yang kondisi saya. Saya sehat jalan, enggak ya tidur. Tidak ada paksaan. Jadi tidak ada impian ke depan seperti apa, tidak ada. Oke, Bli. Saya rasa sudah dapat ide dari undang-undang yang sebenarnya juga kemarin dia kasih ke tim biar undang Bli. Satu lagi, semoga ada sumbangsi kita lah juga. Kalau Bli mau share mungkin bisa di-share nanti. Kalau ada masyarakat yang mau ikut di relawan Bali atau imbang atau gimana, silakan bisa sampaikan. Kalau kita sih tidak pernah ini ya, maksudnya ngalir aja. Maksudnya kita bukan butuh support dana gitu ya. Cuman siapa yang kenal kita, siapa yang percaya kita, silakan. Kalau enggak, jangan gitu. Itu aja. Kita dari dulu konsepnya jalannya santai aja gitu, tidak tidak mau gitu. Jalannya ngikutin alur. Kalau dapat percaya support, kalau enggak ya enggak. Jadi saya juga berterima kasih beliau sudah mengundang. Tentunya ini obrolan kita mungkin tidak penting ya, tapi bermanfaat buat orang banyak. Bagi dia penting loh ini. Iya, nggak banyak orang menganggap ini penting ya, tapi sebenarnya ini bermanfaat sekali buat orang banyak. Kenapa? Pemirsanya nanti akan menggugah mereka untuk, di Bali masih banyak orang nggak mampu. Ayolah kita peduli. Itu akan ada dengan menonton kita ngobrol. Lagi satu itu Bli kan punya data. Sampai sekarang data yang dipegang berapa sih? Nggak jelas. Bisa sampai ratusan? Ya, lebih banyak, sangat banyak. Bahkan di sekitar kita di kota kan banyak ada gitu. Karena memang mereka bukan asli kota, ada pendatang kayak. Saya rasa ada pasar juga banyak. Iya, tadi kan saya bayarin uang sekolah juga untuk 5 anak di sebuah sekolah di sini dekat sini. Ya begitulah keadaan Bali kita ya. Ya, tidak baik-baik saja, tapi ya bersyukurlah masyarakatnya aman. Cuman kita tetap
melihat ke bawah dan ke atas saja. Oke, semua melihat nih untuk waktu dan semuanya. Saya sudah ya bersyukur sekali ketemu langsung sama Briandi. Dari dulu kita bukan memantau ya, mengikuti Briandi juga. Ya, kita mau mengikuti jejak Briandi, tapi dengan keterbatasan kita juga, ya setidaknya mulai dari tetangga dulu kita bantu. Betul. Masyarakat bisa melakukan itu juga Ya, betul. dari tetangga, habis itu orang-orang sekitar kita sebelum kita keluar. Tapi pada prinsipnya satu yang catat dari Briandi, jangan malu menjadi orang baik. Ya. Dan satu lagi jangan menunggu kaya untuk berbagi. Oke. Demikian bincang-bincang kita pemirsa Linus ID. Semoga apa yang kita bahas tadi tidaknya bisa menggugah rasa simpati pemirsa Linus ID bahwa masyarakat Bali atau Bali sendiri sekarang keadaannya tidak sedang baik-baik saja, dan semoga bisa menginspirasi bagi generasi muda kita ke depan. Bali News ID, lugas dan inspiratif.